Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya di episode kali ini bicara tentang komponen satu ini tidak akan ada habis-habisnya ya. Ya, perdebatan sini sana dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya sih memilih untuk tidak diperdebatkan atau apa-apa, tapi benar-benar kita memilih, membeli dan memakai memang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri mengenai satu komponen ini, yaitu bottom bracket, sampai sekarang saya tetap membutuhkan karena selama saya bersepeda dan sepeda saya sudah ribuan kilometer dan sebagainya, di mana saya perlu mencek kondisi bottom bracket. Dan kalau memang itu sudah aus atau sudah ada tanda-tanda, saya tidak akan mereparasi gitu loh. Saya tidak akan mencoba membuka seal bearingnya kemudian saya seal lagi. Itu percuma. Karena Anda bisa bayangkan ya betapa bearing dari bottom bracket itu adalah tempat kontak pertama antara manusia yang memberi daya torsi untuk menjalankan sepeda. Itu tempatnya yaitu di lingkaran bottom bracket itu. Jadi bayangkan betapa dia harus bekerja keras untuk menahan torsi dari badan kita untuk dijadikannya motion ya, atau dijadikannya pergerakan lateral ya, pergerakan ke depan. Jadi kalau sudah jalan sekian ribu kilometer ya tentunya jangan berharap ciptaan manusia itu sempurna kayak apa, walaupun memang ada yang tahan lama. Tapi ya kita sebagai manusia yang bijaksana sudah menyiapkan dana kita untuk seandainya kalau misalnya rusak, saya perlu ganti baru ya. Demikian saya, kalau saya ada dana lebih gitu, saya akan tabung jauh-jauh hari dan kemudian saya memikirkan apa ya, komponen apa ya yang kira-kira saya perlu untuk nyetok gitu loh. Supaya nanti kalau misalnya memang rusak beneran, saya sudah siap, tinggal plug and play dan jalan lagi, tidak mengganggu aktivitas saya dalam bersepeda ya. Oke, ini dia ya. Ini barusan saya dapatkan. Misalnya saya barusan beli. Apa ini yang dibungkus ini? Dibungkus ini tidak lain adalah bungkusnya bottom bracket. Ya, bottom bracket merek apa ini? Nih, kalau Anda mau tahu merek apa. Ya, ini adalah bottom bracket merek Rotor. Oke. Ya. Nah, kenapa kok saya beralih ke Rotor? Bukan. Saya tidak beralih. Justru pengalaman saya pertama tentang bottom bracket di luar bottom bracket yang standar adalah dengan Rotor. Percaya atau tidak. Jadi sekitar ya bisa dibilang dulu awal-awal dulu sudah lama. Pertama kali saya mengganti bottom bracket, ya saya beli Rotor. Ya, mengerti atau tidak, tapi saya membeli brand Rotor ini. Kenapa kok saya membeli Rotor ini? Karena seingat saya waktu itu, kalau saya upgrade ke ceramic bearing, waktu itu sudah ada ceramic bearing. Ya, sekitar 15 tahun yang lalu itu sudah ada. Itu saya akan mengeluarkan uang yang begitu besar. Ya, di atas 3 juta. Waktu itu seingat saya ada ceramic speed yang 5 juta lebih, ya sampai sekarang masih ada. Dan saya pikir gendeng BE kalau saya misalnya ke sana. Ya, terus saya cari apa misalnya yang kira-kira masih saya bisa jangkau, yaitu ini Rotor. Pada waktu itu saya ingat, saya belinya sekitar 500-600 ribu.
Dan sampai sekarang pun harganya ya kisaran-kisaran sebegitu. Kalau misalnya Anda masih bisa dapatkan new old stock. Kalau ini sudah bukan new old stock, ini new stock karena packagingnya aja sudah berubah. Seingat saya dulu packagingnya itu plastik mika. Ini sudah eco-friendly dan sebagainya, recycle dan sebagainya. Ya, waktu itu bottom bracket-nya saya apa waktu itu? Ya standarnya full bike. Saya tidak tahu apa. Ya mungkin bisa standarnya Shimano, ya bisa standarnya apa yang kira-kira ya mungkin harganya ya sekitar kalau standar ya 150 sampai 200 ribu ya di segituan ya. Kemudian saya belikan rotor dengan packaging mika itu yang lama, kemudian saya pakai dan saya nikmati benar-benar tahan lama sampai puluhan ribu no problem, sampai akhirnya setelah 5-6 tahun sepeda itu saya jual ya, Cannondale Super 6 yang Peter Sagan Edition itu. Wow, luar biasa pengalaman saya. Ya, makanya teringat-ingat pengalaman saya dengan rotor. Saya terus memakai rotor juga di sepeda saya 33 Explorer Pro itu. Ya, jadi seingat saya waktu sebelum saya mengikuti East Java Journey tahun lalu, saya habisin semua. Jadi istilahnya saya perbaiki semua bottom bracket bawaan 3T yang bawaan, misalnya saya nggak tahu itu mereknya apa juga, anta beranta begitu. Saya copot, saya ganti, padahal saya juga sudah memakai itu ya lebih dari 2000 kilo sebelumnya. Terus saya ganti rotor yang tipe BB 386 Evo ya, di 3T saya itu Evo. Nah ini yang saya beli lagi tipe PF41 press fit ya. Saya siap-siap aja untuk menggantikan PF press fit bottom bracket yang ada di Scottsdale saya, di Scottsdale atau yang di chapter 2 Tere itu memakai press fit PF41R, jadi Shimano spindle ya. Oke. Nah, dari sini Anda bisa mengetahui sikap saya dalam mengambil suatu keputusan untuk membeli sesuatu barang yang kira-kira menurut saya ini rotor ini berkualitas sekali, sampai saya membeli 3 kali ya. Yang pertama dulu untuk pengganti BB-nya standar, kemudian karena saya teringat kualitasnya yang begitu luar biasa, saya beli lagi untuk 3T Explorer juga menggantikan untuk yang standar. Dan saya beli lagi ini sekarang untuk ketiga kalinya untuk persediaan menggantikan Scottsdale saya yang sudah jalan 4.000 km. 4.000 km dan no problem. Masih no problem loh. Saya cuman hanya sedia payung sebelum hujan. Ya. Terus Anda tanya, lah, yang di Scottsdale waktu ngerakit itu pakai BB apa? Jangan kaget. Saya memilih BB yang murah pada waktu itu, yaitu apa? Shimano Dura Ace Press Fit BB. Ya, saya waktu itu seingat saya harganya saya beli 300-an kalau nggak salah. Itu masih murah. Karena sekarang kalau misalnya Anda search di Shopee, nanti saya kasih link, Anda sudah tidak bisa menemukan harga segitu. Dan jangan lupa juga loh ya, BB yang terpasang di sepeda besi saya yang saya pakai untuk training itu pakai Dura Ace BB. Karena waktu itu saya menemukan di marketplace harganya 250.000. Ya saya sikat, tapi itu sudah lama loh ya. Anda tidak akan menemukan lagi di harga 250.000 kecuali bekas. Atau copotan atau apa-apa ya, copotan yang orang tidak mau dibuai. BB-BB-nya Shimano itu banyak dibuangin, BBSA, BB dan sebagainya. Mungkin saya mengerti dibuangin karena mungkin levelnya masih level Tiagra atau 105 ya. Tapi kalau
Anda tidak sadar bahwa itu diberi Dura-Ace, kamu buang, yaitu ya konyol. Kasihan deh lu gitu istilahnya, ngapain beli itu BB-nya sudah luar biasa. Ya, jadi kalau Anda tanya, loh Shimano rusak tak? Enggak rusak. Belum rusak. Tidak ada masalah. Masih berjalan. Saya hanya sedia payung sebelum hujan. Ya, saya hanya sedia payung sebelum hujan. Makanya saya misalnya ada, ya harganya sih cuma 750.000. Lah BB Shimano Dura-Ace berapa? Harganya loh 450, hampir ke 500. Ya, selisih ya nggak banyak, selisihnya sedikit. Ya, wujudnya itu hanya sesimpel ini. Tapi mantap jiwa, dipegang mantap jiwa. Terus Anda misalnya tanya, apa yang saya suka dengan BB ini? Kok sampai saya membelinya 3 kali? Bahkan saya akan karena saya kok bisa merekomendasikan gini ke viewer saya. Ya karena apa? Harganya itu sebetulnya tidak mahal. Ingat, ini masih steel bearing ya, bukan ceramic bearing. Ya, steel bearing. Nah, terus steel bearing kok harganya segitu? Padahal steel bearing yang lain-lain misalnya harganya cuma 150, 100-an dan sebagainya. Ya toh, ada Shimano yang level Tiagra press fit atau level apa 105 press fit atau Ultegra press fit harganya sekitar 200-250. Silakan. Ya, kalau Anda misalnya merasa bahwa Shimano udah cukup, oke. Tapi yang saya suka dari rotor ini yaitu presisinya. Ya, apakah Shimano tidak presisi? Tidak, sama-sama. Ya, dalam-dalamannya itu ball bearingnya presisi sekali dan halus. Ya, bagus. Misalnya kalau cerep gitu, enak. Ya, dan kalau dipakai saya puas. Ya, apa bedanya dengan Dura-Ace? Ya saya rasa 11-12. Lah terus kenapa Anda beli rotor? Semata karena memang saya kepingin memakai rotor brand ini. Ya, semata karena saya memang kepingin dan saya suka brand rotor ini. Dan saya tidak masalah membayar sekitar 200.000 lebih mahal. It's okay. Ya, tapi kalau misalnya saya disuruh membayar 2 juta lebih mahal untuk ceramic bearing, saya tunggu dulu. Kecuali ada yang sponsor, ya. Kecuali memang saya sepedaannya tiap hari performa terus, tiap hari geber-geberan terus, tiap hari berjalan di atas 35, 40, 45 kph, 50 kph terus menerus. Ya bolehlah saya upgrade ke Siber ceramic bottom bracket, ya. Nah, alasannya simple. Kalau misalnya Anda search ya di marketplace ya, misalnya di Shopee, di Tokped, coba aja bandingkan harganya berapa. Sekarang loh ya, untuk detik ini klik Shimano Dura-Ace BB, pasti keluar harganya 450.000 paling murah. Syukur-syukur kalau misalnya Anda bawa 300, itu pasti bekas, atau kalau enggak copotan. Sikat aja kalau memang itu copotan tapi baru. Ya, tapi kalau bekas, loh ngapain kamu beli bekas begitu? Kita tak tahu kondisinya gimana. Top BB nggak mahal kok. Ya, terus mari gitu, di atasnya itu double the price ya, 2 kali lipatnya. Anda bisa dapat merek-merek sak ketapruk. Ya misalnya apa? Tri-Peak, ada Token, ada luar biasa. Ya, Tri-Peak dan Token luar biasa. Saya juga pernah pengalaman memakai Token. Loh terus kok kamu membeli Token? Semata karena saya lebih suka brand ini. Udah deh, udah. Ya, pengalaman saya memakai Token hanya sekali. Gitu. Oke. Terus habis gitu Tri-Peak. Ya, saya juga pernah pakai Tri-Peak tapi sepedanya sudah saya jual, ya. Dan juga enggak masalah kok. Enggak masalah juga. Jadi Tri-Peak Token itu berkutat juga dengan rotor ini berkutat di harga yang sama untuk steel bearing, sekitar 750, 800, 900 ribuan. Jadi kompetitornya itu banyak.
ya. Kompetitornya banyak, satu sama lain saling bersaing. Di atasnya itu baru keluarlah yang ceramic bearing. Kalau yang rotor ini harganya sekitar 2 jutaan, masih di bawahnya Siber. Ya, sama ketika saya search juga, saya pelajari harganya token ceramic bearing berapa? Ya sekitar 1,9 sampai 2,3. Oh ya berarti sama. Mereka berjuang atau berperang di level yang sama. Trypic yang Tiramik juga, token Tiramik sama Trypic Ceramic sama. Mereka juga berkutat di 1,8 sampai 2,4 juta. Oh, berarti ya selevel ya. Di atasnya itu ada Chris King dan Ken Creek. Ya, tapi saya kalau Chris King dan Ken Creek mungkin di levelnya Siber ya, di atas 3 juta hampir 4 juta. Ken Creek bukan level saya enggak pakai itu, kecuali memang saya disponsor atau diberi atau disuruh coba dulu dan sebagainya. Ya, Chris King ya udah, brand-brand seperti ini nggak usah dipertanyakan. Ini juga precision and ya itu ya, precision, performance, power ya itu ya. Karena di atasnya itu masih ada lagi ceramic bearing. Ya, bukan ceramic bearing, ceramic speed ya itu. Yang harganya double lagi. Double-nya Siber berkutat 3,33, 3,4, mungkin ceramic ya sekarang sudah 5 jutaan ya. Oke. Dan misalnya kalau misalnya Anda menginginkan barang eksotika begitu ya, silakan memakai ceramic bearing. Ya, karena kalau misalnya sama-sama ceramiknya atau Anda tidak bisa merasakan kok sejauh mana. Ya. Ya selama Anda tidak powernya lebih dari 400 watt, 500 watt kayak Bokajar pun ya gimana mau merasakan beda di mana. Jadi untuk sementara dan mungkin seterusnya untuk pengalaman sepedaan saya ya, spare part komponen terutama BB. Ini yang saya pakai dan ini yang saya puas, ini yang saya benar-benar happy ya. Terus saya pengalaman saya dan sekarang masih pakai. Kalau untuk bearing wheel set, nah itu baru saya beli kepingan miliknya Siber. Karena apa? Kalau saya beda-bedakan dengan kepingannya Enduro, enggak beda jauh kok. Enggak beda jauh. Misalnya kepingannya Enduro atau kepingannya Trypic. Enduro aja sudah masuk di level-level 500-an. Ya, Trypic mungkin agak lebih murah sedikit ya, 400 gitu ya. Tapi ya ke Siber 700-800 ribu per keping. Ya, jadi ya begitulah cara saya untuk menimbang-nimbang mana yang terbaik. Bukan hanya yang terbaik tentunya ya. Saya pasti akan menggunakan yang terbaik dan yang value for money. Artinya kalau saya membeli sesuatu seharga 100, sebisa mungkin saya juga dapatnya 100. Bahkan kalau misalnya saya dapat 110, waduh saya seneng. Harganya cuma 100. Ya, katakan misalnya kalau di pasaran saya nemu ada orang ngobrol rotor ini dengan packaging lama, walaupun packaging lama loh ya, tapi harganya 400-an, pasti saya sikat. Saya enggak peduli, packaging lama enggak, teknologinya sama, barangnya sama. Mungkin manufacture batch-nya lain, tapi standarnya rotor, tidak perlu ragu. Dengan harganya hampir separuhnya, ya saya sikat yang new old stock. Lagi-lagi ya. So inilah episode yang tentang bottom bracket dan kenapa saya beli lagi rotor sampai berkali-kali ya. Jadi ini rekor pembelian bottom bracket yang misalnya repeat buy. Jadi beli berulang-ulang karena yang lama sudah selesai masa tugasnya. Saya ganti baru tapi sama, baru lagi tapi sama. Oke. Senang sekali saya dengan pengalaman saya dengan rotor ini. Oke. Sekian, terima kasih video tentang bagaimana cara pemikiran saya untuk membeli komponen
bottom bracket. Sampai ketemu di episode selanjutnya.